Membicarakan tentang sosok Soeharto, pikiran kita pasti akan tercabang dalam dua hal. Pertama, tentang enaknya hidup di masa kepemimpinannya yang apa-apa serba murah, tingkat keamanan masyarakat yang sangat terjamin, tentang kekayaan keluarga cendana yang tak terhitung jumlahnya, dan tentang runtuhnya era kepemimpinan Soeharto akibat krisis moneter. Di balik semua itu, terselip cerita tentang kisah cinta antara Pak Harto dan Bu Tien yang melegenda, namun tak banyak orang mengetahuinya. Kisah cinta Pak Harto dan Bu Tien berawal dari sebuah perjodohan. Pak Harto yang pada saat itu berusia 26 tahun berpangkat letkol dan sedang bertugas di Yogyakarta. Perjodohan itu dimulai saat dirinya didatangi oleh keluarga Prawiro Wiharjo yang tidak lain merupakan paman sekaligus orang tua angkatnya. Pembicaraan keduanya layaknya seorang ayah dan anak. Di tengah-tengah pembicaraan, tiba-tiba Ibu Prawiro bertanya kepada Pak Harto tentang rencana pernikahan. Namun, pertanyaan bibi sekaligus ibu angkatnya tersebut tidak begitu serius ditanggapi Pak Harto. Meski tak dianggap serius oleh Pak Harto, Ibu Prawiro terus mendesak dan mengingatkan Pak Harto pentingnya sebuah pernikahan yang tidak boleh terhalangi oleh apapun termasuk perang. Kemudian, desakan tersebut dibalas sebuah pertanyaan oleh Pak Harto. Tetapi, siapa pasangan saya? Saya balik bertanya kepada mereka. Saya tidak punya calon. Mendengar pertanyaan Pak Harto, Ibu Prawiro pun meminta Pak Harto agar tidak pusing dengan masalah perjodohan. Ibu Prawiro ternyata telah memiliki calon yang cocok untuk mendampingi Pak Harto. Kamu masih ingat dengan Siti Hartinah, teman satu kelas adikmu, Sulardi, waktu di Wonogiri? Tanya Ibu Prawiro. Sambil mengingat sosok yang dilontarkan Ibu Prawiro, Pak Harto kembali membalas dengan sebuah pertanyaan. Tetapi, bagaimana bisa? Pak Harto menjelaskan ketidakyakinan dirinya untuk menjadikan Ibu Tien menjadi istrinya. Alasannya yakni karena Ibu Tien putri seorang bangsawan Jawa, sedangkan Pak Harto hanyalah anak seorang petani. Apa dia akan mau? Apa orang tuanya akan memberikan? Mereka orang ningrat, ayahnya Wedana, pegawai Mangkunegaran, ungkap Pak Harto. Di tengah ketidakpercayadirian Pak Harto, Ibu Prawiro mencoba terus membujuknya agar tetap berbesar hati dan berjanji akan mengurus semuanya, dengan jaminan kedekatannya dengan keluarga Kanjeng Pangeran Harjo Sumoharjomo, ayah dari Ibu Tien. Berjuang ya berjuang, tapi perkawinan tak perlu terhalang karena itu. Sebaiknya engkau mengambil keputusan sekarang juga, kata Bu Prawiro. Akhirnya, Soeharto tidak dapat menolak saran dari ibu angkatnya yang sangat ia sayangi. Oleh karena itu, Bu Prawiro mulai mencoba menghubungi keluarga Siti Hartinah. Proses ini tidaklah terlalu panjang karena Bu Prawiro mengetahui adat dalam menghadapi keluarga ningrat. Ibu Prawiro dan Soeharto diterima dengan baik oleh Pak Sumoharyomo dan Ibu Hatmanti, orang tua Siti Hartinah. Dalam pertemuan tersebut, mereka segera menetapkan tanggal pernikahan, yaitu pada tanggal 26 Desember tahun 1947 di Wuryantoro, Solo. Pada hari pernikahan, Soeharto datang dari tempat dinasnya di Yogyakarta menggunakan mobil tua dan sudah berpakaian pengantin dengan keris terselip di punggung. Pernikahan itu terlihat sederhana. Dari pihak pengantin laki-laki, hanya saudara angkat Soeharto, Sulardi, dan kakaknya yang hadir. Namun, dari pihak pengantin wanita, cukup banyak keluarga yang hadir karena keluarga Pak Sumoharyomo sangat terpandang di kota tersebut. Setelah acara pernikahan yang berlangsung sore hari, malamnya diadakan semacam pesta. Tapi, acara penuh makna buat suami istri itu terpaksa hanya diterangi lilin. Solo di waktu malam, ketika itu, tak boleh berpenerangan listrik. Ancaman dari Belanda masih terasa. Kejadian yang bagi saya amat penting ini, sayang, tak ada yang mengabadikannya dengan potret. Maklumlah, keadaan serba darurat, kenang Soeharto. Memang sebagai komandan resimen, waktu itu Soeharto bertugas mengamankan Yogyakarta.
Di kota inilah kaum Republik berkumpul. Karena itu pula, ia tak bisa lama-lama di Solo. 3 hari setelah upacara perkawinan itu, ia memboyong istrinya ke Yogyakarta. Sebagai prajurit, Soeharto acap harus meninggalkan keluarganya. Konsekuensinya, ia sering tidak sempat mendampingi Ibu Tien ketika melahirkan anaknya. Malah anak sulungnya Siti Hardiyanti Hastuti yang kini lebih dikenal dengan sapaan Mbak Tutut, tak dilihatnya selama 3 bulan pertama sejak dilahirkan. Sementara anak kedua, Sigit Harjoyudanto, lahir ketika Pak Harto bertugas di Sulawesi Selatan untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz. Anak nomor 3, Bambang Trihatmojo, lahir tanggal 23 Juli tahun 1953 saat Pak Harto jadi Komandan Resimen 15. Pak Harto dan Ibu Tien kini telah dikaruniai 6 orang putra-putri dan sejumlah cucu. Selain Mbak Tutut, Sigit, dan Bambang, Ibu Tien juga melahirkan Siti Hediyati, Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami. Demikian kisah perjodohan Presiden Soeharto dengan istrinya Ibu Tien. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komentar yang bermanfaat. Terima kasih. Kisah ini diambil dari berbagai sumber. Dalam bidang koperasi dan pengusaha kecil akan bisa membudaya daripada kewirausahaan tersebut. Ini akan lebih meningkat daripada keseluruhannya. Karena itu juga tidak hanya koperasi yang kita bangun, kita kembangkan, tapi juga pengusaha-pengusaha kecil yang jumlahnya tidak sedikit jutaan daripada seluruhnya. Daripada